Kasus penipuan online dilakukan dengan motif sang korban diajak kerjasama investasi untuk membesarkan usaha penjualan online. Para mahasiswa pun diminta meminjam uang ke peminjaman online sebagai modal investasi. Seorang mahasiswa Fakultas Pertanian mengaku kini dirinya terjerat pinjaman online hingga 6 juta rupiah. Dirinya mulai terjerat penipuan ini saat terlibat dalam sebuah proyek usaha dengan kakak tingkatnya di kampus. Keuntungan yang dijanjikan mencapai 10% per bulan. Hari ini saya baca sebuah berita, ratusan mahasiswa IPB terjerat pinjaman online senilai miliaran rupiah. Duh, gak habis pikir saya. Kenapa kok sekelas mahasiswa yang kita percaya punya intelektualitas yang tinggi dan diharapkan kelak bisa membangun bangsa, bisa terjerat pinjaman online yang mencekik bunganya. Pinjaman online itu memang bunganya sangat tinggi. Kenapa? Karena perusahaan yang meminjamkan duit tidak memegang jaminan apapun dari si peminjam. Karena resikonya yang tinggi, mereka juga membebankan bunga yang sangat tinggi. Bunganya itu bisa per hari loh ya. Anggap aja sederhananya mereka menghitung, kalau ada 100 orang meminjam uang kepada mereka, dan yang kembalikan hanya 10 orang saja, maka uang yang dipinjamkan akan balik. Siapa yang balikin? Ya 10 orang tadi dengan bunga yang sangat tinggi. Pinjam 1 juta rupiah, bisa jadi kembaliannya sampai 10 juta rupiah dengan bunga, dan berbunga. Itulah model pinjaman tanpa agunan. Di zaman online begini, pinjaman tanpa agunan jadi lebih mudah. Kita tinggal foto pakai KTP. Terus kita cukup memberi akses ke perusahaan pinjaman online tadi untuk menyedot daftar kontak di HP kita. Catat ya, kita yang kasih akses ke mereka karena daftar kontak di HP kita itu nanti akan menjadi jaminan. Nanti kalau kita telat atau nggak bisa bayar lah contohnya, orang-orang yang ada di kontak HP itulah yang diteror dan nama peminjam akan dijelek-jelekan oleh debt collector. Banyak kejadian bunuh diri karena masalah pinjaman online seperti ini. Karena nggak kuat malu dinyinyirin sama teman, tetangga, atau saudara yang diteror oleh debt collector. Jadi saya heran, kok sekelas mahasiswa nggak ngerti ginian ya? Apalagi sekelas mahasiswa universitas negeri ternama bernama IPB yang untuk masuknya saja perlu tes dan bersaing dengan ribuan orang. Ternyata sesudah baca beritanya, faktanya lebih parah lagi. Para mahasiswa IPB itu bukan pakai pinjol untuk kebutuhan pribadi, tetapi buat bisnis. Tuhan. Jadi ceritanya begini. Bermula dari kakak tingkat di grup WA mereka yang menawarkan bisnis dan meminta adik-adik mahasiswanya untuk investasi di bisnisnya dia. Syaratnya si adik mahasiswa harus setor dana. Tapi karena tahu si adik mahasiswa ini nggak punya duit, wong bayar kos aja telat, si kakak tingkat menganjurkan untuk meminjam lewat aplikasi pinjaman online. Disinilah yang saya sebut parah. Kok bisa ya ratusan mahasiswa IPB tadi tidak mengerti resikonya? Mereka pinjam duit dengan bunga yang sangat tinggi dan kemudian diinvestasikan ke proyek yang belum jelas. Hanya karena janji manis mereka mendapat keuntungan yang sangat tinggi. Dalam investasi, ketika kita mau memasukkan uang ke dalam sebuah proyek atau perusahaan untuk mendapatkan keuntungan, kita harus berpikir faktor resiko, bukan cuan. Dengan berpikir resiko itu, logika berpikir kita menjadi jernih. Anggap aja lah, uang tabungan kita ada 10 juta rupiah. Yang kita investasikan ya cukup 1 juta rupiah saja. Jadi ketika ada apa-apa, kita kan nggak terlalu sakit hati ataupun malah yang lebih buruk, bangkrut.
tapi mempertaruhkan semua uang kita, apalagi kalau uang itu didapat dari hasil pinjaman yang berbunga tinggi, itu namanya, maaf ya, bodoh. Orang-orang yang seperti ini biasanya sudah buta logikanya karena harapannya yang terlalu melambung, ingin cepat kaya dengan instan. Dan ketika mereka jatuh, itu pasti sakit sekali. Apalagi kalau itu uang pinjaman, pasti dampaknya bisa bertahun-tahun karena dikejar debt collector atau teman yang meminjamkan uang. Disinilah pentingnya literasi, bacaan yang bermanfaat kalau kita ingin terjun ke dunia yang kita tidak ketahui. Kalau nggak paham dunianya, terus main invest begitu aja, apa coba bedanya dengan judi? Sudah judi itu dosa katanya, pinjam uang dengan riba juga dosa, nanti di neraka dibakar lagi berkali-kali. Tapi buat saya, kesalahan itu juga penting. Kesalahan di usia muda bisa membuat kita akhirnya bisa hati-hati di usia tua. Jangan udah tua nanti bikin salah lagi, nggak bangkit-bangkit nanti malah masuk rumah sakit. Di zaman ini, pengetahuan keuangan itu penting sekali. Karena apapun profesi kita, tetap tujuannya untuk mencari uang demi keamanan masa depan. Kalau pengetahuan kita tentang keuangan buruk, ya hasilnya cuma model nekat. Inilah yang membuat banyak orang nangis ketika Indra Kents di penjara, tapi uang mereka nggak balik. Nggak perlu nangislah, ketawakan saja kegoblokan kita sendiri, supaya kelak kita akan mengingat itu sebagai alarm bahwa jangan diulangi lagi. Setuju? Mari kita seruput kopi. Markibong, mari kita bongkar semuanya. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.